Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Nah, semoga kan kalian dalam keadaan sehat semua gitu ya. Intinya doa terbaik buat kalian semua dan semoga teman-teman ya kalian itu jadi orang sukses, orang yang notabene gini ya, yang dari serba kekurangan, mungkin mohon maaf nih ya, kita sharing saya dulu juga dari orang yang ibarat kata itu mau makan ya cuman pakai kecap kayak gitulah bro ya. Terus ya sekolah mengandalkan bantuan, saya memang bener-bener dari bawah, bener-bener dari bawah, dari orang yang nggak punya, orang lain udah punya motor, saya motor pun nggak punya ya. Bahkan sekolah mengandalkan apa, mengandalkan bantuan beasiswa itu aja bro ya. Makanya di sini doa terbaik buat kalian semua ya, karena kita udah merasakan bagaimana rasanya nggak punya apa-apa, dimaki-maki orang dan sebagainya ya. Pokoknya semoga kalian jadi orang sukses semua. Nah, tetap sebelum lanjut ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, di mana kesempatan kali ini bro ya, kalau kita lihat langsung update dari sektornya meme coin ya. Di sini memang momentumnya udah ada recover lah, ada bullishnya gitu. Cuman kan nggak sekenceng kemarin. Nah, semoga saja bro, semoga saja ini harapan saya ya buat buat market itu semakin bagus lah ya, semakin bagus. Dan kalau kalian memang udah mulai profit nih dari beberapa meme coin, silahkan taking profit bro. Kemarin saya sempat bilang kan, video terakhir saya kalau nggak salah kemarin itu, kalau kalian memang udah running profit, silakan taking profit, jangan ditahan-tahan dulu. PP kemarin sempat kill zero ya. Saat ini saya membuat video ini dia udah at zero lagi gitu ya. Jadi kalau memang kalian udah mulai profit, silakan di taking profit. Nah, kemungkinan ini bro, salah satunya ada sedikit recover daripada Bitcoin dominance ya, dan ada aksi ambil untung juga. Makanya di sini saya kurang setuju juga kalau ada statement ngapain dijual ya, ngapain dijual, orang profitnya masih sedikit ya. Saya apa ya, malah dikata-katain, pernah ada yang ngatain juga bro ya, bahwasanya kalau mau jual jual aja bang, jangan suruh-suruh ya, ngapain suruh-suruh orang untuk jual. Ya saya hanya saran bro, takutnya kan udah profit nggak diambil, turun waktunya kita serok udah nggak ada modal gitu. Karena gini, kalau kita nggak bisa ambil momentum, orang lain yang akan ambil momentum gitu aja ya, karena ini persaingan orang hidup, bukan persaingan saya dan kamu, bukan kayak gitu loh ya, tapi ini persaingan secara global gitu ya. Oke, di sini bro ada sedikit informasi yang cukup menarik atau bisa dikatakan lampu hijau nih bagi para holder XRP. Kita bahas. Nah, di mana bro harga SRP saat Grayscale itu mendapatkan lampu hijau ya. Ini Grayscale udah mendapatkan lampu hijau untuk peluncuran ETF termasuk dari XRP ya. Menarik sebenarnya bro untuk SRP ini, karena gini ya, saya sempat bilang terhadap teman-teman, kita flashback dulu sebentar ke belakang sebelum kita lanjut ya. Waktu harga SRP itu di area 0,5, 0,6 ya, waktu cash belum belum ada lampu hijau antara perang SEC sama Ripple ya, itu belum ada lampu hijau, belum ada ketok palu bahwasanya si Ripple itu bukan sekuritas lah penjualan SRP-nya gitu kan. Itu wah gila banget, hujatannya kenceng banget bro bro ya. Dihujat dimaki-maki waktu itu ya, nggak masalah bro, yang penting kan spekulatif. Saya itu melihat dari prospek komunitas, melihat dari perkembangan timnya, optimis daripada timnya, dan ternyata membuahkan hasil juga gitu kan. Ternyata waktu itu ya saya masuknya nggak banyak bro, SRP di area 0,5 ya, 0,5 berapa, 0,55 atau berapa aku lupa ya. Beli di kepala itulah, itu hanya sekitar $100 waktu itu, dan saya jual waktu SRP di area 1,5. Ya memang udah lumayan bro ya, udah lumayan lah. Itu hanya saya ambil modalnya aja di area 1,5, itu hanya saya tarik $100 aja. Tetap ada di situ, sisanya ada bro ya. Makanya di sini sisa ini akan saya hold bener-bener sampai jangka panjang kalau saya ya. Siapa tahu nih kedepannya harganya bisa lebih bagus lagi. Nah, karena gini masih ada harapan atau momentum, karena cash daripada SEC sama Ripple kan belum bener-bener 100% clear ya. Nanti kalau udah clear kemungkinan besar sih etol itu akan terisi 100% gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Harga SRB itu telah diperdagangkan dalam kisaran yang ketat sejak awal tahun. Nah,
Karena katalis bullish yang sering mendorong harga altcoin telah menggiring ya, namun mengingat Grayscale itu telah menerima lampu hijau untuk mengubah dana kapitalisasi pasar digital yang berisi XRP menjadi ETF spot para pedagang yang memegang token tersebut optimis gitu ya, bahwa hal ini dapat mendorong rally ke atas pada 2 Juli pada 2 Juli ya. SRP itu kan sempat diperdagangkan di area 2,17 dengan sedikit penurunan 0,7% dalam waktu 24 jam. Nah, Grayscale itu meluncurkan penawaran ETF yang menawarkan exposure XRP. Nah, menarik ya. Jadi seperti yang dilaporkan oleh beberapa media gitu kan, manajer aset digital Grayscale itu telah menerima persetujuan SEC. Nah, ini sebagai lampu hijau juga untuk apa? Memberi investor institusional akses ke beberapa aset kripto termasuk ada Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, bahkan ada XRP ya bro ya. Nah, investor akan mendapatkan akses ke aset-aset ini melalui apa? Grayscale GDLC Fund, di mana XRP memiliki alokasi sebesar 4,8%. Meskipun alokasi ini kecil, persetujuan SEC dalam masalah ini tampaknya menyiratkan bahwa regulator tidak lagi menganggap token Ripple sebagai sekuritas. Ini sebagai lampu hijau. Bahkan ya bisa dikatakan kasus antara SEC dengan Ripple dengan adanya ini bakal segera terrealisasi atau bakal segera berakhir ya. Ripple udah mencabut tuntutannya ya, udah mencabut bandingnya, tinggal menunggu SEC aja untuk mencabut bandingnya juga. Kalau itu terjadi ya akan ada titik temu, penyelesaian clear ya, tos kita gitu bro ya. Nah, di mana Netgereshi telah menyatakan bahwa persetujuan ini menandai momen penuh bagi token XRP dan komunitasnya. Nah, yang telah terkurung dalam teka-teki hukum dengan SEC sejak tahun 2020 ya. Tahun 2020 itu memang tahun kelamnya bagi XRP ya. Tahun 2021 altcoin itu pump naik gila-gilaan, XRP mangkrak gitu ya. Makanya banyak hujatan ya untuk XRP. Nah, tapi nggak apa-apa bro, untuk saat ini kita lihatlah apakah harga XRP itu siap untuk menyentuh di ranah $3? Yes, kemungkinan besar bro, karena target kita untuk XRP sendiri ya kita nggak terlalu tinggi juga targetnya. Mengingat kita juga harus berpikir secara rasional juga kan. Supply SRP berapa? 100 miliar. Meskipun ada mekanisme burningnya sekitar 14 juta udah di burning, tapi kan itu masih kecil ya. Dengan supply segitu walaupun peredarannya belum 100% ya, tapi kan tiap bulan dia ada unlock dari wallet escrow-nya. Nah, target rasional untuk saya sendiri mungkin di area 5 sampai 10 dolar dulu, Bro. Ya, 5 sampai 10 dolar dulu. Bahkan para analis itu menargetkan gila-gilaan 50 dolar sampai 1000 dolar. Gila nggak tuh untuk SRP? Ya, tapi itu diimbangi dengan analisa jika SRP itu mampu menguasai 1% dari mekanisme transaksinya SWIFT dan udah terjadi adopsi massal di sektor perbankan serta digunakan untuk transaksi lintas batas gitu ya. Cuman kan kalau untuk menuju ke ranah itu mungkin masih panjang lah perjalanannya. Bisa ke ranah itu tapi masih panjang. Makanya untuk jangka menengahnya mungkin di area 5 sampai 10 dolar itu harga yang realistis. Oke, mungkin ini dulu ya, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.